Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Budi Cahyono dengan NPM 21115061123 dari kelas PSTIC. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang saya kumpulkan pada tugas pendahuluan rekayasa perangkat lunak atau praktikum rekayasa perangkat lunak. Kemudian di sini ada latar belakang dari saya mengambil e-commerce penjualan berbasis metode OAD. Jadi tujuannya dibuat e-commerce penjualan berbasis metode OAD di sini yaitu digunakan untuk menyelesaikan masalah pembelian yang selama ini dialami di PT Musi Utama Berjaya Palembang, di mana sebelumnya pembeli itu harus datang ke PT atau ke pabrik tersebut untuk membeli garam. Tapi dengan adanya e-commerce penjualan ini, selanjutnya pembeli hanya akan datang ketika untuk mengambil atau membayar di situ. Karena ketika pemesan hanya bisa dilakukan dengan e-commerce penjualan di sini di web. Kemudian ada rumusan masalah di sini. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kita bisa membangun dan merancang e-commerce penjualan garam berbasis metode OAD sehingga dengan adanya e-commerce ini bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian kontribusi penelitian. Penelitian ini melakukan kontribusi yaitu menggunakan metode OAD. Metode OAD sendiri adalah Object Oriented Analysis and Design, di mana metode ini digunakan untuk analisis dan desain dalam pembuatan e-commerce penjualan ini. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu yang tadi saya sebutkan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian di sini ada penjelasan dari metode OAD. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, metode ini berorientasi pada objek. Kemudian teknik untuk perancangan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. UML sendiri menurut Proses Salahuddin adalah bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk menjelaskan requirement, membuat dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian kita melanjutkan kepada bagian metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, yang pertama adalah dilakukan metode pengumpulan data. Kemudian dalam metode pengumpulan data di sini kita melakukan yaitu yang pertama adalah metode wawancara. Metode wawancara sendiri digunakan atau dilakukan tanya jawab kepada administrasi mengenai apa yang berhubungan dengan penelitian yaitu penjualan. Kemudian ada studi pustaka yaitu mencari bahan pendukung seperti majalah, buku atau internet dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada metode pengembang sistem. Di sini saya artikel di sini menggunakan metode web engineering. Di sini kita bisa lihat ilustrasi dari web engineering. Yang pertama itu penjelasan tentang web engineering metode ini. Jadi metode ini adalah digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web. Ya, berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa, prinsip-prinsip manajemen, dan pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh sistem dan aplikasi web dengan kualitas tinggi. Kemudian alur pengerjaannya yang pertama ada melakukan perumusan masalah, kemudian ada planning, ada modeling, ada contraction, ada delivery dan feedback, ada customer communication. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil pembahasan. Yang pertama ada customer communication. Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan bagian administrasi penjualan guna mengetahui bagaimana proses terjadi penjualan selama ini yang dilakukan. Kemudian ada planning, telah dilakukan planning untuk melakukan penjadwalan pengembangan software pada perusahaan. Jadi setelah kita mengetahui apa permasalahan, kemudian kita akan dilakukan planning. Kemudian kita akan melakukan modeling. Pada tahap ini dilakukan dengan membuat use case diagram. Jadi use case diagram sendiri adalah bagaimana sistem itu digambarkan tingkah lakunya atau behavior. Sistem informasi yang akan dibuat atau use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi web ini. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang digunakan, yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Kita akan melihat bagaimana behavior dari use case penjualan ini. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, ada user, dan ada bank atau pengelola dari PT tersebut. Di sini admin ada pengelola
pengelola website, dia bisa melakukan login, bisa melakukan input from data produk, bisa melakukan input from data pelanggan, ada data pemesan, bisa cek hasil transfer, ubah status pengirim, dan status pengiriman. Kemudian yang bisa dilakukan oleh pembeli atau pemesan adalah bisa buka sistem, kemudian bisa lihat katalog, bisa menampilkan hasil produk, bisa melakukan pemesanan, dan bisa melakukan transfer jual beli. Kemudian yang bisa dilakukan oleh bank atau PT tersebut bisa melakukan pembayaran barang dan bisa memberikan bukti transfer. Kemudian bisa kita lihat implementasi dari desain interface. Di sini ada halaman tampilan web pertama dari PT Museum Utama Bercahaya Palembang. Di sini ada bisa login, kemudian halaman pelanggan. Pelanggan di sini ditampilkan dengan beberapa beban informasi yang berada di tampilan web tersebut. Kemudian pelanggan akan melakukan pendaftaran baru dengan login, dengan mengisikan nama, username, alamat, provinsi, dan lain-lain. Kemudian bisa melihat halaman produk. Di sini produk tersebut apa? Jadi produk tersebut dari PT Musi Utama Cahaya Palembang seperti yang saya sebutkan tadi adalah yang bergerak pada bagian penjualan garam. Jadi bisa melakukan pemesanan produk seperti nama pelanggan itu nama kita yang akan memesan, kemudian nama produk, garam, ada jumlah berapa, jenis apa, harga, dan total semuanya. Kemudian ada halaman admin yang bisa mengelola, silakan Anda login dan password. Kemudian di halaman admin ini bagian home, kemudian ini adalah data pelanggan, siapa saja yang bisa masuk dan siapa saja yang bisa menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada halaman pembelian, di sini data pembelian, siapa saja yang membeli, nama produk apa, jumlah berapa, jenis apa, harga apa, total berapa, dan tanggal pesanan tanggal berapa. Berdasarkan artikel ini, saya dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan di zaman sekarang yang bisa kita selesaikan menggunakan internet atau teknologi zaman sekarang, di mana contohnya saja pada bagian PT di Palembang ini, dia bisa memberikan suatu kontribusi untuk memecahkan masalah, di mana sebelum adanya website ini, dalam melakukan pembelian, pelanggan itu harus menunggu selama 30 menit. Kemudian setelah menunggu 30 menit itu juga ada beberapa file data yang hilang dan terdapat banyak sekali kekeliruan. Tapi dengan adanya e-commerce ini, selain dimudahkan, ini lebih efisien dalam waktu atau manajemen waktu. Kemudian mungkin banyak sekali yang bisa kita berikan. Kita bisa menyelesaikan masalah apapun asalkan kita selalu belajar dan belajar. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam penjelasan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.